Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Al-Farisi. Dengan Adam sebagai perekam, saya kali ini akan mewawancarai kakak kelas dari siapa namanya? Saya Amin Abdul Hasan dari kelas 12 S2. Kali ini saya akan mewawancarai tentang perilaku dan sikap. Menurut kakak, kenapa sih orang-orang di Semangko itu pada bajunya rapi gitu dan sikapnya baik-baik gitu? Baik, kalau dirasa begitu ya alhamdulillah ya. Yang pertama pastinya karena semua anak baru Semangko pastinya juga udah tahu citra Semangko yang seperti apa, memiliki budaya dan 5S. Itu ada senyum sopan salam sopan santun, dan di situ ada poin santun. Pastinya kita dalam berbahasa lisan dan berbahasa tubuh itu harus santun. Salah satunya adalah segi pakaian. Segi pakaian kita menunjukkan kedisiplinan kalau kita berpakaian dengan rapi. Ini pelajar yang menggunakan seragam rapi pastinya juga akan menjadi motivasi bagi teman-teman. Jadi mengapa siswa Semangko berpakaian dengan rapi? Jadi pastinya karena citra Semangko yang sudah lama menjadi budaya seperti itu, budaya 5S, dan mewajibkan dan memotivasi siswanya untuk berpakaian rapi. Oke, kalau menurut kakak, tanggapan kakak untuk anak-anak Semangko yang melanggar aturan gitu, contohnya kayak pakai celana pensil gitu kan, sama baju ketat gitu, gimana? Baik, tanggapan saya sebetulnya ya simpel aja, tahan dulu aja, kita cuma 3 tahun di Semangko ya, dan kita tahan dulu. Kalau kalian misalnya mau nyoba-nyoba kayak gitu ya, nanti di kuliah kalian bisa bebas. Namun karena kita sudah ada di Semangko, kita sudah masuk ke sekolahnya, jadi kita harus terikat dengan peraturannya. Apapun itu peraturannya kita harus taati, karena memang kalau di lingkungan SMA itu peraturan juga termasuk dalam penilaian. Jadi kita harus menaati ya. Tanggapan saya bagi orang-orang yang seperti itu ya, lagi ke tadi, kalian harus paksa dan ayo ajak circle-nya, atau kalian masuk ke circle yang baik biar kalian termotivasi dan lebih gampang untuk berubah. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk kakak. Yang pertama, kenapa sih kakak tidak memakai atribut lengkap? Karena hari itu mau ekskul dan gue mau ganti baju jadi gue lepas semua. Oke, pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih kak ditegur oleh guru karena berpakaian seperti ini? Pernah. Kapan? Waktu itu gue nggak pakai dasi, terus gue disuruh pakai dasi. Oke, untuk kedepannya kakak ingin mengulangi hal Mulai. Tentu tidak, karena tegur guru itu memang karena maknanya jelek. Oke, terima kasih. Kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, tunggu. Tadi saya dengar kakak menggunakan bahasa Indonesia yang kurang baik dan kurang sopan nih. BTW sebelumnya kakak mau nggak nih saya wawancara? Boleh? Oke, kalau gitu kita kenalan nih. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dari kelas 10-7. Kalau kakak? Aura. Oke, nah aku mau tanya nih kak, kenapa kakak menggunakan bahasa yang kurang baik? Dan apakah emang itu bahasa yang sehari-hari kakak gunakan? Tidak, tapi saya kadang suka mengeluarkan bahasa tersebut jika saya merasa kesal, marah, emosi, dan sebagainya. Oke, nah yang pertanyaan yang kedua, apakah menurut pendapat kakak nih, apakah itu termasuk peraturan yang ada di SMA Negeri 2 Cibinong atau tidak? Tidak. Dan pertanyaan terakhir, menurut pendapat kakak lagi nih, bagaimana contoh penerapan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pelajar? Pertama, tidak mengulangi bahasa kasar. Yang kedua, kurangi bahasa-bahasa yang tidak mencerminkan peraturan yang ada di SMA Negeri 2 Cibinong. Dan rajin beribadah deh guys.
Kalau dilihat-lihat nih kak, kakak sepertinya ada beberapa atribut yang tidak lengkap ya kak. Kira-kira kenapa ya kak? Boleh jelaskan? Kayak kalau aku sendiri, aku sadar aku nggak pakai dalaman hidung atau ciput yang seharusnya emang peraturan itu kan harus pakai ciput ya. Nah alasan aku kenapa nggak pakai ciput karena aku merasa panas pakai ciput, jujur aja nih mah. Mungkin ya banyak banget siswi-siswi yang nggak pakai ciput karena emang alasannya sama sih, satu itu panas. Aku sendiri juga emang nggak pakai ciput karena kebiasaan sih dari pakai ciputnya kayak kalau ada pelajaran tertentu aja. Sama kayak Kanaya, aku gak pakai ciput karena panas, terus kayak suka risih juga, ngerti gak sih kalau ciput tuh gimana? Terus alasan lain kalau pakai ciput tuh kerudung aku tuh kayak makin gak bener, udah gak bener makin gak bener gitu. Iya, makin hari makin gak Iya, jadi males. Mana susah ngerapinnya lagi ya? Kalau aku sendiri sih alhamdulillah tiap hari pakai ciput walaupun rambut tuh selalu keluar gitu kan. Tapi gak apa-apa yang penting pakai. Nah, tapi aku setiap abis zuhur pasti lepas ikat pinggang karena emang kayak abis makan terus kayak kenyang banget kan, jadi kayak gitulah pokoknya. Udah gitu. Oke, makasih banyak kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama aku Milya dari kelas 17. Nah, kali ini aku mau tanya-tanya nih tentang kegiatan eskul apa sih yang kamu ikutin di Smafo ini. Sebelumnya perkenalan dulu, nama kamu siapa dan kelas berapa? Halo semua, perkenalkan aku Arpanti Talita Diana, aku dari kelas 11. Dan di Smafo ini aku tuh ikut eskul pramuka. Nah, alasan aku ikut eskul pramuka itu aku yang pertama melanjutkan tingkat Garuda aku dari SMP dan aku melanjutkan tingkat Garuda aku ke SMA karena kan hukumnya wajib. Jadi kan emang itu harus wajib. Kalau dari SMP ke SMA, karena aku jalur Garuda jadi harus wajib ke SMA. Terus juga aku ingin mengembangkan diri aku ingin menambahkan relasi sama teman-teman tentang kepramukaan gitu sih. Wah, keren banget ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minanda Rizkia dari Sepuh 7. Izinkan saya mewawancari kakak. Nama kakak siapa dan kelas apa? Saya Sabrina Bisa Fajar dari kelas 11D. Izinkan saya bertanya. Untuk yang pertama itu organisasi apa yang kakak ikuti? Saya mengikuti organisasi OSIS Smafo. Apa alasan kakak mengikuti organisasi tersebut? Alasan saya mengikuti organisasi OSIS, yang pertama saya mau menambah pengalaman, saya juga ingin melatih public speaking, saya juga mau menambah relasi di sekolah. Kegiatan apa saja yang ada di organisasi tersebut? Untuk kegiatan OSIS sendiri, yang kalian tahu kita baru saja melaksanakan acara 17 Agustus bernama Arta Sabta, juga ada pensi dan nanti akan ada acara-acara lain seperti class meeting dan sebagainya. Oke, makasih ya Kak. Nah, jadi Smafo ini memiliki kegiatan rutin setiap Sabtunya, yaitu mentoring. Pada kali ini kita akan mengetahui lebih dalam apa sih itu mentoring. Yuk ikutin kita. Halo, boleh minta waktunya sebentar gak? Boleh. Kalau boleh tahu dari kelas mana, terus namanya siapa? Aku dari kelas 15, namaku Salma. Kalau menurut kamu gimana sih kegiatan mentoring Smafo ini? Di kegiatan mentoring Smafo ini menurut aku seru karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Kalau menurut kamu cara berpakaian yang baik dan benar saat mengikuti mentoring itu kayak gimana sih? Menutupi semua aurat dari atas sampai bawah, kayak misalnya kita pakai ciput kan. Terus kalau misalnya ini lengannya pendek, kita pakai manset supaya nggak terlihat gitu. Oke, terus apa sih yang bikin hati kamu tergerak untuk mengikuti acara mentoring ini? Aku mau mempelajari lebih dalam tentang agama Islam gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Salma atas waktunya. Nah, jadi gitu teman-teman pendapat teman kita ini tentang mentoring. Bye-bye.